Welcome back to Weekly Innovation Dose bersama saya Gregory Satrio, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai eksekusi sebuah interview. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai apa sih yang harus disiapkan ketika mau melakukan interview, mulai dari dokumen-dokumennya, kamus kompetensinya, sampai peralatan-peralatan yang dibutuhkan agar ketika kita mencatat atau merekam tidak ada yang terlewat, sehingga dalam proses reportingnya nanti jadi sebuah laporan yang komprehensif dan menghindari 3 dosa utama nih, yaitu tidak valid, tidak relevan, dan terjadinya bias. Oke, sekarang kita akan masuk di dalam interviewnya sendiri, core of the core nih istilahnya. Interviewnya sendiri itu harus bagaimana sih? Jadi pada dasarnya dalam melakukan interview, apalagi kalau kita melakukan penggalian atau kita probing ya di sini ya, kita probing sendiri itu harus menggunakan yang namanya open questions, teman-teman. Kita harus menjaga supaya pertanyaan-pertanyaan kita ini terbuka, bukan ya atau tidak, atau menggiring ke sebuah skenario. Karena kalau sudah di situ kita tidak menggali lagi, kita akan lebih ke arah mengkonfirmasi atau menggiring malah. Kalau mengkonfirmasi baik, artinya kita tawarkan nih, orang ini tahu nggak sih sebenarnya? Kita tahu ini bener nggak? Nah, itu kan mengkonfirmasi. Tapi kalau menggiring, kita membuat orang seolah-olah setuju dengan pemikiran kita, atau seolah-olah mengikuti kemauan kita supaya standarnya terpenuhi. Nah, itu yang disebut dengan leading atau menggiring orang. Itu nggak boleh di dalam sebuah interview. Karena kita mau orang tersebut terbuka. Nah, mereka yang mengeksplor, mereka yang bercerita, bukan kita. Jadi pada dasarnya dalam melakukan sebuah interview, pandangan kita sebagai seorang interviewer itu nggak lagi relevan. Yang penting adalah apa yang disampaikan interviewinya. Nah, bukan interviewer ya, tapi interviewinya yang lebih penting ketimbang interviewernya. Jadi pada dasarnya basic rule yang harus dipegang oleh teman-teman sekalian adalah dalam sebuah interview harus terjadi perbandingan 2:1. Artinya apa? Seorang interviewee atau orang yang diwawancara itu harus paling tidak mengucapkan 2 kali lebih banyak daripada apa yang ditanyakan. Artinya pertanyaan kita juga jangan terlalu panjang sehingga sulit untuk dipahami, teman-teman. Nah, makanya kita gunakan open questions di sini. Open questions ini pertanyaan-pertanyaan terbuka seringkali sifatnya nggak terlalu panjang, singkat, tapi punya banyak sisi yang bisa dieksplor. Contohnya, ketika kita ingin menggali pengalaman seseorang mengenai kemampuan dia di dalam selling atau kemampuan dia di dalam melakukan prospecting orang nih. Nah, kita bisa tanya, biasanya kalau prospecting ketemu orangnya langsung atau pakai telepon janjian dulu? Nah, itu sudah namanya yes or no questions, atau kita menggiring, kita sudah leading, teman-teman. Biasanya open questions ini memang take time lebih lama ya, tapi kita bisa mendapat jawaban yang lebih lengkap dan komprehensif. Contohnya bagaimana? Sama ya, bagaimana cara orang prospecting atau selling di depan. Oke, kita bisa tanya seperti ini. Bapak atau Ibu kalau ketemu customer, biasanya seperti apa? Nah, kita tanya, biasanya seperti apa? Contoh open questions atau pertanyaan terbuka ketika bicara soal selling atau prospecting. Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika ketemu dengan customer? Itu pertanyaan terbuka. Pertanyaan macam-macam kan? Di awal tadi, orang sudah langsung menggiring, oh langsung telepon atau janjian dulu. Cuman 2 ini aja, dan orang harus memilih. Sedangkan kalau pertanyaan tadi, apa yang Bapak lakukan ketika mau ketemu dengan customer? Macam-macam jawabannya. Kita bisa aja kan kandidatnya atau interviewinya yang diwawancara ini cerita dulu nih. Oh, customernya itu seperti apa, lalu mereka kebiasaannya apa. Jadi mereka lebih suka untuk ditelepon dulu, katakanlah seperti itu. Nah, makanya kalau ketemu dengan customer ini harus ditelepon dulu. Untuk customer lain baru itu beda lagi, menyesuaikan. Dengan metode ini, seorang interviewer itu bisa mendapatkan lebih banyak informasi dengan sekali pertanyaan. Sehingga apa? Menghemat waktu dan menghemat tenaga. Biar dia cerita dulu. Nah, pentingnya kamus kompetensi di sini. Ketika orang itu bercerita, biasanya panjang kan ya. Nah, kita bisa centangin nih. Oh, ini kompetensi yang di sini. Oh, ini kompetensi yang di sini. Oh, levelnya sekian nih. Oh, levelnya sudah sekian ternyata. Nah, mungkin kalau levelingnya kita harus filter lagi ketika reporting. Tapi ketika interview itu sedang berjalan, kita bisa tandai. Oh, ini sudah benar nih. Oh, orang ini bisa ini. Oh, orang ini mampu ini nih. Nah, itu kita bisa tandai di sana saat itu juga sehingga nggak lupa. Nah, waktu kita habis banyak di sana, maka open questions dan non-leading ini penting. Dan itu menghindarkan kita dari asumsi-asumsi. Kadang yang kita tanyakan adalah asumsi diri kita sebagai seorang interviewer. Jadi itu harus dihindari. Dan juga ketika kita sedang menginterview, kalau bisa kita punya gesture atau bahasa tubuh yang friendly, tapi juga asertif. Friendly, ramah. Artinya kita welcome terhadap semua orang. Oh iya, selamat datang, terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah meluangkan waktu. Nah, itu harus kita sampaikan. Itu friendly. Supaya apa? Orang itu terbuka. Supaya orang itu tidak takut dengan kita, tidak boleh mengintimidasi.
karena kita sedang menggali nih. Kecuali kalau kita seorang polisi nih. Kalau seorang polisi menghadapi kasus sudah ada bukti-bukti atau ada dugaan-dugaan, nah kita perlu konfirmasi. Di mana itu butuh yang namanya asertif saja, tapi tidak friendly. Sedangkan kita kan jarang di posisi seperti itu. Kecuali kalau kita sedang melakukan exit interview nih. Biasanya begitu. Cuman rule of thumb-nya friendly. Karena kalau orang sudah merasa terintimidasi, biasanya akan tertutup dan defensif. Ketika sudah defensif, kita mau seperti apapun susah menggalinya. Maka kita harus buka dulu, harus friendly di depan. Tapi kita harus asertif. Artinya apa? Kita harus menunjukkan kita itu nggak cuma ngobrol. Kita itu ada tujuannya, tetap harus tegas. Semuanya mengikuti apa instruksi atau direksi dari interviewernya. Tetap harus menunjukkan ketegasan di sini. Karena kalau enggak, nah itu jadinya kita sedang FGD. Kita sedang riset kualitatif nih, kita tanya-tanya. Padahal kita kan selalu ada tujuannya. Ini asertif itu penting supaya waktu kita itu tidak habis. Karena ya namanya juga di HR. Ketika kita melakukan interview itu nggak cuma 1-2 orang aja, kadang-kadang itu 8-10 orang sekaligus. Nah itu kan butuh waktu tuh. Nah jangan sampai kita hanya habis waktu di 1 orang, tapi yang lain nggak tergali. Jadi kita harus tetap asertif. Dan supaya jadi patokan, supaya kita bisa tetap asertif atau paham poin-poinnya, kita bagi 3 biasanya alur interview ini. Ada opening, ada body, dan ada closing nih. Nah, kalau opening sendiri kita biasanya menyambut orangnya. Nah, thank you, kita basa-basi, artinya dilakukan ice breaking namanya di sini. Kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dalam tanda kutip remeh-temeh atau pertanyaan-pertanyaan casual. Contoh gimana perjalanannya, tadi kesini naik apa, susah nggak nyari ruangannya, membuka omongan, dan bahwa di sini itu kita sifatnya friendly. Di opening itu penting. Make or break-nya ada di opening. Dan juga ketika kita melakukan opening, jangan lupa sampaikan tujuan interview ini apa. Dan ini penting juga, karena kita ada recorder, kita harus sampaikan bahwa kita merekam. Cuman rekaman ini hanya khusus untuk kita. Disclaimer itu harus dilakukan di dalam opening, bahwa rekaman-rekaman ini penting, teman-teman sekalian. Karena apa? Ya, kita akan pakai untuk assessment nanti. Jadi kita sampaikan bahwa oke, kita akan rekam, tapi itu untuk kita sendiri dan tidak akan disebarluaskan. Apa yang terjadi di ruangan ini, apa yang terjadi di dalam interview ini hanya untuk lingkup berdua saja. Interviewer dan juga interviewnya itu di dalam opening. Dan juga sampaikan ekspektasi-ekspektasinya seperti apa nih, mau bahas apa, tujuannya disampaikan di dalam opening. Nah biasanya dalam 5-10 menit awal tuh habis di sini teman-teman, atau mungkin 5 menit lah kita sampaikan di sini yang penting-penting. Lalu adalah body interview sendiri. Nah body interview itu sudah cukup banyak kita bahas ya. 1, kita harus friendly dan assertif. Lalu di dalam kita bertanya, gunakan open questions dan jangan menggiring orang dengan asumsi-asumsi kita. Nah pada dasarnya itu adalah body interview. Dan di terakhir biasanya ada closing. Closing ini kita bisa tutup. Artinya kalau kita memang sudah dapat semua data atau semua tujuan yang kita mau dari interview ini, segera oke, terima kasih, kita harus berani cut. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu. Terima kasih jawaban-jawabannya sudah memenuhi dari kriteria kami, dan juga setiap data yang saya butuhkan sudah Bapak Ibu jawab. Setiap pertanyaan-pertanyaan juga sudah direspon dengan baik. Nah, dinyatakan seperti itu. Kalau mungkin ada tanya jawab bisa dilakukan di closing juga. Nah, setelah closing ini selesai mungkin bisa disampaikan juga. Oke, semoga sukses, semoga berhasil, sehat selalu. Nah, itu closing. Setelah itu ditutup, teman-teman sekalian. Nah, jadi di time frame-nya ini dijaga di sini. Nah, proporsi yang ideal opening-nya itu ya kurang lebih 5-10%. Body-nya itu 60-70%. Sisanya closing. Nah, seringkali kadang-kadang orang itu fokusnya di sini. Closing-nya, oh ya udah, thank you ya. Udah selesai, ditinggal gitu aja. Nah, itu kan kesannya nggak enak. Makanya closing ini penting. Apalagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari kandidat atau interviewinya atau orang-orang yang mau diinterview. Jadi sisakan waktu untuk closing ini. Sekarang kalau kita sudah selesai melakukan interview, reportingnya gimana nih? Supaya orang lain bisa baca dengan jelas. Informasi yang kita dapat itu tidak salah dibaca, dan juga keputusan yang diambil itu juga nggak salah. Nah, stay tune di Weekly Innovation Dose karena minggu depan kita akan bahas mengenai reporting.